Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kita sudah pelajari bersama-sama selama 5 minggu berturut-turut. Nah, kita akan memasuki minggu yang ke-6. Dan hari ini saya akan melanjutkan lagi mengenai imagination. Imagination. Nah, saudara, bagi saudara yang belum mendengar pelajaran dari pelajaran pertama sampai yang kelima, saya harap saudara dengarkan pelajaran itu supaya saudara mengerti apa hubungannya dengan yang saya sedang bicarakan hari ini. Saudara, saya sedang membawakan firman walaupun saya tidak akan ulangi lagi sejak semula supaya kita bisa masuk ke dalam the next. Tapi kita tahu bahwa yang sedang kita pelajari bersama-sama yaitu saya ambil dari Roma 1 ayat yang ke-21. Di situ di dalam Roma 1 ayat 21 ini sedang membicarakan mengenai orang-orang yang hidupnya makin lama makin jahat. Makin lama makin menjadi lebih bobrok. Nah, kita mau tahu kenapa mereka demikian? Karena di dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan bahwa sebabnya mereka hidup makin lama makin jahat adalah sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, jadi kita melihat kehidupan orang-orang yang makin lama makin jahat. Dan mereka menjadi jahat disebabkan karena mereka tidak mau memuliakan Allah. Walaupun mereka tahu bahwa Allah itu ada, Tuhan ada. Mereka tahu Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu maha kuasa, mereka tahu. Tetapi mereka tidak mau memuliakan Allah. Dan karena mereka tidak memuliakan Allah, maka mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, akibat daripada tidak memuliakan Allah dan tidak bersyukur, maka pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Nah, sekarang kita sedang belajar, minggu pertama dan kedua kita belajar mengenai bagaimana yang disebut memuliakan Allah. Karena kalau kita yang sekarang berkumpul ini, kita ingin agar hidup kita di dalam Tuhan itu makin baik, makin menanjak, makin progres. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan, kita makin supaya setiap hari makin lama makin benar, makin baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mau mengadakan progres di dalam hidup kita, kita harus melakukan yang opposite, berlawanan dari apa yang manusia dunia lakukan. Manusia yang dunia lakukan tidak mau memuliakan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita belajar memuliakan Tuhan. Manusia dunia tidak mau bersyukur kepada Tuhan, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita sudah mempelajari hal ini di dalam 2 minggu, bagaimana memuliakan Tuhan dan bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam minggu yang keempat dan kelima, yaitu mengenai kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita memuliakan Tuhan, maka pikiran kita tidak akan menjadi sia-sia. Orang dunia mempunyai pikiran yang sia-sia, tetapi kalau kita benar-benar memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, maka pikiran kita akan menjadi progresif. Dan saudara-saudara, perkataan pikiran di dalam ayat ini, Roma 1 ayat 21, di dalam bahasa aslinya adalah imagination. Imagination. Di dalam bahasa Inggrisnya ada yang diterjemahkan thought, ada yang diterjemahkan imagination. Tetapi arti yang sebenarnya adalah imagination. Jadi berarti bahwa imagination kita tidak menjadi sia-sia, tetapi akan berguna, akan menjadi aktif, menjadi baik imagination kita. Dan ini yang sedang kita pelajari, sudah saya berikan di dalam 2 minggu berturut-turut, saya teruskan mengenai imagination ini. Karena imagination ini sangat-sangat penting di dalam hidup kita. Bahwa setiap hari kita menggunakan imagination kita. Tetapi jarang sekali dibicarakan di dalam khotbah-khotbah dan sebagainya, karena banyak orang berpikir bahwa imagination itu adalah milik daripada agama-agama timur. Orang takut mengenai imagination. Banyak orang berkata mengenai imagination itu adalah New Age dan sebagainya.
Padahal saudara, di Bible dikatakan mengenai imagination berkali-kali. Karena di dalam imagination kita itu ada power. Power yang akan menjadikan apa yang kita mau lakukan. Kalau kita sudah punya di dalam imagination kita. Saya mau katakan dahulu bahwa di dalam Bible, kalau saudara mau catat, saya nggak usah buka satu persatu ayatnya, saudara bisa selidiki sendiri di rumah. Kalau saudara catat ayat-ayat ini, catat. Perkataan imagination di dalam Bible yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya mungkin ditulis dengan kata thought, kata meditate, atau kata pikiran, atau kata merenungkan dan sebagainya, tetapi yang artinya di dalam bahasa aslinya itu, yang sebetulnya bahasa aslinya itu imagination, itu ada di dalam ayat-ayat ini. Saudara bisa tulis Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ada perkara pikiran, karena his mind is on the Lord. Mind di sini adalah imagination. Kemudian Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 21. Ulangan pasal 31 ayat 21. 1 Chronicle 29 ayat 18. 1 Chronicle 28 ayat yang ke-9. Nah, saudara, harap saudara catat itu semua dan kemudian saudara buka, pelajari. Di dalam semua ayat itu, kata aslinya adalah perkataan mind, perkataan meditate, perkataan thought, itu semua artinya imagination. Nah, jadi mengapa Tuhan berbicara mengenai imagination banyak? Karena imagination kita itu sangat powerful. Apa sih imagination itu? Definisi daripada imagination adalah, definisinya adalah the process or power of forming a mental image of something not real or present. Sekali lagi, definisi daripada imagination adalah the process or power of forming a mental image of something not real or present. Jadi dengan kata lain, apa yang kita imagine itu belum kelihatan, belum present, belum menjadi reality. Tetapi di dalam imagination kita proses. Kita punya power to process, to form a mental image dari sesuatu yang belum real, yang belum present. Misalnya saudara begini, kalau saudara punya tanah yang luas, dan saudara berencana untuk membangun rumah. Nah, sebelum saudara membangun rumah, pasti saudara punya dulu di dalam imagination saudara, rumah yang seperti apa yang saudara mau bangun. Ya kan? Jadi saudara akan membentuk dulu di dalam imagination saudara. Saudara berkata, rumah saya maunya sebesar ini. Kemudian saya mau pintunya double di depan. Pintu yang double. Kemudian saudara akan berkata, saya mau living roomnya saya ada di sini. Mau living room yang besar. Dan kitchen saya mau seperti ini, ada di bagian sini. Kemudian di atas saya akan mempunyai 5 bedroom misalnya. Itu semua sudah ada di dalam imagination saudara. Kemudian apa yang saudara imagine itu biasanya saudara tulis atau gambar di dalam satu potong kertas. Saudara gambarkan. Ini second floor, ini first floor, ini basement. Saudara ingin di dalam first floor ada ruangan ini, ruangan ini. Di dalam second floor ada di ruangan ini, ruangan ini. Kemudian saudara duduk dengan istri saudara. Memperbincangkan ini. Apakah istri saudara setuju living roomnya sebesar itu? Mungkin istri saudara berkata, saya nggak mau living room sebesar itu. Saya mau dapur yang lebih besar dan sebagainya. Itu direncanakan dan ada di dalam imagination saudara. Kemudian setelah saudara setuju, panggil seorang arsitek dan saudara gambarkan kepada orang arsitek itu sehingga arsitek itu bisa membayangkan apa yang saudara mau. Itu imagination itu bekerja saudara. Setelah semua itu jelas digambar, semuanya diatur, kemudian baru dibangun. Baru rumah itu menjadi realitas setelah sebelumnya ada di dalam imagination saudara. Jadi imagination itu selalu dipakai dan gunanya powerful sekali. Demikian juga saudara,
imagination kita ini di dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu tidak cukup hanya kita baca, tidak cukup hanya kita mengerti, mendengarkan khotbah kita mengerti, nggak cukup, saudara. Saudara harus memakai imagination saudara untuk melihat apa yang Tuhan katakan itu, saudara bisa bayangkan dan saudara bisa hidupi di dalam firman itu. Baru firman itu bisa menjadi iman. Nah, banyak orang puas hanya dengarkan firman, baca firman, dan saudara cuma mengerti jalan ceritanya, kemudian saudara puas dengan itu. Atau saudara hafal, puas dengan itu. Belum ada gunanya, saudara, sampai saudara bayangkan, imagine. Jadi saudara, Tuhan mau memberikan pelajaran kepada kita melalui firman-Nya. Kalau kita bisa mengetahui betapa pentingnya hal ini untuk kita imagine, supaya kita bisa hidupi apa yang janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan katakan itu. Nah, saudara-saudara, kita semua tahu, banyak orang mempunyai barang atau membeli sesuatu barang yang dia tidak pikirkan bagaimana sebetulnya barang ini bekerja. Misalnya, saudara membeli mobil, oke? Saudara membeli mobil baru. Saudara suka dengan mobil itu, dan setelah dibayar, saudara pakai mobil itu. Saudara pakai mobil itu, selama mobil ini berjalan dengan lancar, tidak ada problem sama sekali, saudara tidak pernah berpikir untuk mengetahui bagaimana sih mobil ini jalannya, bagaimana sih kondisi mesinnya, apa semuanya itu di dalam keadaan yang baik, apakah saya perlu pelajari mesin itu? Enggak, saudara gak pernah mikir gitu. Yang penting jalan terus. Baru setelah terjadi kerusakan, setelah 1 tahun atau 2 tahun atau berapa bulan, terjadi sesuatu pada mobil itu, baru saudara bingung. Wah, ada bunyi yang aneh sekali mobil ini. Atau, oh kok mobil ini sekarang kok nggak bisa jalan dengan benar lagi. Baru di situ saudara mikir, bagaimana nih memperbaikinya? Saudara nggak pernah tahu bagaimana memperbaikinya karena saudara tidak pernah belajar. Maka apa yang saudara lakukan? Bawa ini ke dealer. Bawa mobil ini atau ke garage untuk dilihat oleh orang yang expert, kan? Setelah itu mereka bereskan mobil itu dan mereka cat saudara dengan harga yang mahal. Nah, saudara, karena apa? Karena saudara tidak ready, tidak tahu bagaimana memperbaiki mobil itu. Demikian juga saudara, di dalam jiwa kita, saudara tahu, di dalam hidup kita, Tuhan sudah menyediakan bagi kita, sudah memberikan kepada kita tubuh, memberikan kita jiwa, memberikan kita roh. Tapi banyak orang tidak mau mempelajari bagaimana jiwa kita ini beroperasi. Kita sering tidak tahu bagaimana tubuh kita ini sebenarnya harus dipelihara dan sebagainya. Kita nggak tahu. Tiba-tiba pada saat kita kena sakit, tubuh kita sakit, dari situ kita kelabakan. Apa yang harus saya lakukan? Kita harus pergi ke dokter dan sebagainya. Demikian juga dengan jiwa kita. Kita selama semuanya beres, anak-anak baik, keuangan baik, kondisi badan kita baik, sehat semua. Kita enak-enak saja. Sampai satu kali terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Kita tiba-tiba diserang oleh depresi. Kita tiba-tiba menghadapi stres. Kita tiba-tiba menghadapi konflik di dalam keluarga yang tidak bisa diselesaikan. Dan pada saat itu kita bingung bagaimana menyelesaikannya. Padahal Tuhan sudah menyediakan jawabannya di dalam firman-Nya. Kalau kita tidak mau pelajari dan kita tidak mau latihan, kita tidak mau membayangkan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita tidak akan tahu bagaimana to handle segala problem yang menyerang hidup kita. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang 32, kalau saudara mau baca, dituliskan Mazmur 32 ayat 6 dan 7, dikatakan demikian. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, kepada Tuhan, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Saudara-saudara, di sini jelas sekali. Sebab hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, bersekutu dengan Tuhan.
mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dengarkan, pelajari, renungkan, imagine apa yang Tuhan katakan itu dalam hidup kita. Selagi kita masih punya waktu, selagi tidak ada persoalan di dalam hidup kita, saudara, pelajari, supaya kita cakap, supaya kita tahu bagaimana caranya berdiri teguh di dalam Tuhan, bagaimana mempercayai Tuhan, bagaimana beriman kepada apa yang Tuhan katakan. Pelajari itu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Sehingga pada waktu persoalan menyerang kita, saudara, kita tahu bagaimana kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita berdiri di atas janji-janji Tuhan. Dan kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan itu. Sebab itu, saudara, kita harus belajar pada saat kita dalam keadaan oke, semuanya oke. Jangan malas. Jangan kita berpikir, saya nggak punya problem. Pelajari, saudara, pelajari. Nah, saudara, misalnya sekarang, saudara menghadapi suatu problem. Saudara dipecat dari kerjaan, misalnya. Saudara dipecat dari kerjaan, apa yang akan saudara lakukan? Nah, mungkin saudara bilang, waduh, saya dipecat. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Of course, cari kerjaan lagi. Tapi kemudian, mulailah ada serangan dari iblis menyerang kita. Ini ya, saat-saat ini adalah saat yang susah mencari pekerjaan. Kamu lihat uang kamu tinggal berapa? Mungkin kamu bisa survive selama beberapa bulan. Tapi kalau uangmu habis, kamu nggak akan bisa bayar mortgage lagi. Kamu nggak akan bisa beli makanan lagi. Kamu nggak bisa ini lagi. Nah, saudara, pada saat iblis menyerang demikian, apa yang akan saudara lakukan? Nah, disinilah saudara, kita harus mengerti janji Tuhan apa. Nah, kalau kita dalam keadaan terjepit mengenai keadaan keuangan kita, pekerjaan kita, rasanya hilang. Kita harus balik kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kalau saya menghadapi seperti ini? Maka saudara pasti diingatkan firman yang jelas sekali, yang sering kali kita dengar. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, My God shall supply all of your needs according to His riches in glory. Tuhanku akan menyediakan, akan supply, akan menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, saudara, pada saat saudara diingatkan ayat itu, lalu bagaimana, saudara? Iblis akan menyerang lagi. Tapi itu kan cuma janji. Itu kan ditulis 2000 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini keadaannya beda. Ekonomi sekarang itu beda. Keadaan di sininya beda dengan zaman yang dulu. Kemudian iblis menyerang lagi. Coba lihat realitasnya. Banyak orang sedang kehilangan pekerjaan. Kalau ribuan, ratusan, puluhan ribu orang yang kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan pekerjaan, sudah jelas semua orang akan cari kerjaan. Itu tidak akan mudah. Seperti itu kan. Bagaimana nanti kamu makan dan sebagainya. Nah, saudara, apa yang harus saudara lakukan kalau demikian? Saudara tahu ayat. Saudara tahu janji Tuhan. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu kan? Nah, saudara ingat. Saudara mulai khawatir. Karena iblis berkata begini. Saudara mulai khawatir. Aduh, saya khawatir. Bagaimana kalau nggak bisa ini? Saudara, apa lagi yang harus saudara lakukan? Ingat firman Tuhan berkata. Jangan engkau khawatir akan apapun juga. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Jangan khawatir, kata Tuhan. Lihat, burung pipit di udara saja yang dijual satu tali, katanya. Setali 2 ekor. Tuhan menyediakan makanan bagi burung pipit itu. Nah, saudara lihat di sini. Pada saat saudara membaca itu, saudara, gunakan imagination saudara. Gunakan. Lihat, kata Tuhan. Pada waktu saudara Tuhan berkata, lihat saudara. Lihat di dalam imagination saudara. Lihatlah burung pipit di udara yang dijual orang 2 ekor setali. Kata Tuhan, aku beri makan setiap hari. Mereka tidak memintal, mereka tidak melakukan apa-apa. Aku sediakan makanan bagi mereka. Saudara bayangkan burung pipit itu. Inilah caranya untuk saudara mendapatkan iman. Bayangkan burung pipit itu. Burung pipit itu, saudara, hari ini singgap di atas pohon, bisa makan buah di atas pohon itu.
Kemudian dia tidak tahu besok itu dia akan makan apa. Dia nggak tahu sama sekali, saudara. Tapi dia nggak mikir. Kemudian besok paginya, pagi-pagi bangun, burung pipit itu sudah berkicau, menyanyi-nyanyi. Padahal dia nggak tahu hari itu dia bakal makan atau tidak. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu makanannya dari mana. Dia nggak tahu, saudara. Tapi dia bisa bernyanyi. Dia bisa bernyanyi, berkicau. Nah, bayangkan ini, saudara. Tuhan berkata, mereka tidak tahu apa yang akan mereka makan, tapi aku sediakan. Setelah berkicau, mereka terbang, hinggap di satu pohon, dia bisa makan lagi. Tuhan sudah sediakan makan. Kemudian besok pagi mereka bisa makan lagi. Buktinya kita tidak pernah melihat burung pipit bergeletakan di mana-mana kelaparan. Nggak pernah lihat itu. Bayangkan ini, saudara. Nah, kalau saudara membayangkan ini, maka saudara berkata, iya ya, burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Tuhan berkata, kalau burung pipit saja aku peliharakan, kata Tuhan. Apalagi engkau, anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, anak-anak Tuhan yang untuk kita Tuhan mau mati buat kita. Di Roma dikatakan, kalau dia sudah mau mati buat kita, kata Tuhan, masakan dia tidak memberikan segala-galanya buat kita. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara, coba bayangkan itu. Kalau saudara bisa digest firman itu, renungkan firman itu, sampai firman itu saudara bayangkan, sampai masuk ke dalam hati saudara, maka timbul iman itu. Timbul iman. Semuanya saudara, kita yang memutuskan. Saudara, di dalam jiwa kita ada pikiran, ada kehendak, will, yang decide, yang memutuskan, dan ada emosi. Nah, pada saat kita menghadapi problem, akan ada dua yang berbicara kepada kita. Iblis akan berbicara kepada kita dan memberikan data-data yang negatif kepada kita. Yang kenyataan-kenyataan yang negatif semuanya. Dan firman Tuhan akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Tuhan akan mengingatkan janji-janjinya kepada kita. Nah, sekarang kita lihat, mind kita akan mendengar suara iblis dan akan mendengar suara Roh Kudus yang menyatakan firman Tuhan. Nah, di dalam pikiran, di dalam jiwa kita ada pikiran kan, ada kehendak. Kehendak itu adalah will yang decide. Kita mau mendengarkan iblis lebih atau kita mau mendengarkan Tuhan lebih. Kalau kita tanpa kita sadari sudah memikirkan apa yang iblis katakan lebih, maka emosi kita akan trigger, akan menjadi susah, menjadi ketakutan. Emosi kita akan menjadi khawatir, emosi kita akan menjadi sedih, emosi kita akan merasakan self-pity dan sebagainya. Kalau kita mendengarkan iblis. Tetapi kalau kita memutuskan untuk mendengarkan Roh Kudus, mendengarkan Tuhan. Kemudian bagaimana kalau kita memutuskan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan, maka kita mulai berkata, Tuhan berkata, lihat burung pipit yang Tuhan beri makan setiap hari. Saudara, pakai imagination saudara untuk membayangkan burung pipit itu. Membayangkan bagaimana burung pipit itu bersuka cita setiap pagi. Bagaimana burung pipit itu hidup setiap hari. Bagaimana burung pipit itu bisa makan setiap hari. Dan imagination saudara, saudara pakai untuk memikirkan kebaikan Tuhan. Kemudian janji Tuhan yang berkata bahwa my plan for you is to prosper you, not to harm you. Rencana Tuhan, Tuhan tahu, kata Tuhan, aku tahu rancanganku untukmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bayangkan itu. Kalau saya tidak punya kerjaan berarti itu kecelakaan. Tetapi Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab itu bayangkan firman itu, saudara bayangkan. Maka kalau saudara membayangkan itu semua, saudara akan mendapat kekuatan. Saudara akan di-boost lagi semangat saudara dan berkata bahwa dengan Tuhan saya bisa melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan saya bisa menghadapi semua perkara. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan buat saya. Saya tidak akan kelaparan. Sebagaimana burung pipit tidak akan kelaparan, saya tidak akan kelaparan. Saya akan tetap bisa membayar mortgage saya. Kalau Tuhan sudah sediakan rumah buat saya akan bisa membayar mortgage saya sampai lunas. Nah, saudara bayangkan itu. Itu membutuhkan imagination saudara. Saudara tahu, segala apa yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang tidak baik, itu menggunakan imagination kita.
Saudara, orang yang mau merampok bank, itu sebelum dia merampok, dia sudah di dalam imagination-nya sudah bekerja. Saya akan datang pada jam sekian, karena pada jam sekian manajernya nggak ada, atau di sana keadaan sepi, di bank itu keadaan sepi misalnya. Pada jam sekian sedikit orang yang datang, dia sudah imagine dulu bagaimana caranya merampok bank itu. Jadi imagination kita bekerja buat yang bad dan yang good. Misalnya kita mau melakukan sesuatu yang baik, misalnya kita mau memberikan satu surprise party buat saudara kita atau teman kita yang kita kasihi, supaya dia sukacita, supaya dia senang. Kita di dalam imagination kita sudah planning semuanya. Oh, saya akan bereskan rumahnya pada waktu dia kerja, saya akan datang ke rumah dia, saya akan dekor rumahnya pada waktu dia kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Dan dia akan pulang ke rumah jam 4 sore. Pada jam 4 sore saya sudah sediakan semua makanan sudah tersedia. Jadi saudara, imagination saudara bekerja untuk yang baik maupun untuk yang tidak baik. Sebab itu Tuhan mau agar supaya imagination kita pikirkan yang baik. Kita harus memuliakan Tuhan dahulu. Makanya saya bilang, ada hubungannya khotbah saya dari yang pertama sampai yang sekarang. Kalau saudara mulai memikirkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara, saudara muliakan dia, saudara tinggikan dia, besarkan Tuhan. Kemudian saudara bersyukur, hati saudara bersyukur, maka fokus pikiran saudara adalah kepada kebaikan Tuhan, kepada kebesaran Tuhan. Yang membuat imagination saudara menjadi bagus. Saudara tidak takut apapun juga. Saudara tahu, pada waktu Daud, saudara, datang ke medan perang, pada waktu dia masih muda sekali, belasan tahun, dan dia menghadapi Goliat. Kenapa dia bisa berkata dengan berani sekali, siapakah itu orang yang tidak bersunat itu? Yang berani menghadapi tentara daripada Allah yang Maha Kuasa. Mengapa dia begitu berani? Sedangkan semua tentara itu semua ketakutan. Mereka yang ahli perang ketakutan. Kenapa Daud yang masih muda, tidak punya pengalaman perang sama sekali, begitu berani menghadapi Goliat? Mengapa? Karena renungan hati Daud, karena imagination Daud, semuanya mengenai Tuhan. Pada saat dia menggembalakan domba-dombanya, saudara, dia selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, mengingat kuasa Tuhan. Dan dia bersyukur, hatinya penuh dengan ucapan syukur pada waktu dia menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Fokusnya adalah kebesaran Tuhan. Di dalam imagination dia adalah betapa besarnya Tuhannya. Sehingga pada saat dia sampai kepada medan perang, dia melihat Goliat. Di pandangan dia Goliat tidak ada artinya sama sekali. Karena apa? Karena dia melihat besarnya Tuhannya. Di dalam hati dia, di dalam imagination dia, Tuhan itu sangat besar. Goliat itu tidak ada artinya. Saudara, demikian juga kita. Kalau kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kalau kita mau memuliakan Tuhan setiap hari, maka pada saat problem datang, saudara, problem itu tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan besarnya Tuhan kita, dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan kita, dibandingkan dengan kuasa Tuhan kita. Semua problem tidak ada artinya. Dan firman Tuhan diingatkan kepada kita oleh Roh Kudus. Bersama dengan Tuhan, kita bisa menghadapi segala perkara. Nah itu saudara, akan membuat kita menjadi semangat. Jadi saudara, tergantung kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita imagine. Ya, kalau kita imagine diri kita adalah orang yang miskin, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang bodoh, maka kita akan menjadi seperti itu. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, bahasa Inggrisnya, saudara baca bahasa Inggrisnya. As a man think in his heart, so is he. Kalau kita imagine diri kita adalah orang yang tidak mampu, orang yang miskin, orang yang tidak bisa apa-apa, maka kita akan bertindak seperti itu. Pada saat orang-orang memberi apa kepada orang, kita nggak bisa beri apa-apa karena saya orang miskin. Demikian juga, kalau kita merasa kita adalah orang yang bodoh, orang yang nggak bisa kasih opinion, maka pada saat kita berkumpul bersama-sama dengan orang lain, kita nggak berani berkata apa-apa. Kenapa? Karena saya orang bodoh, saya nggak punya opinion apa-apa. Kita akan menjadi seperti apa yang kita imagine di dalam diri kita. As a man think in his heart, so is he. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan bersama dengan kita, bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan Tuhan
Tuhan itu adalah Tuhan yang maha bijaksana, yang maha luar biasa. Sebab itu, pada saat kita berkumpul dengan siapapun juga kita nggak takut karena kita tahu siapa kita. It's not me, tetapi Kristus yang di dalam kita. Pada saat kita menghadapi problem, kita tidak melihat lagi, oh saya nggak bisa apa-apa, oh saya ketakutan, saya takut. No, Tuhan yang di dalam saya akan menghadapi problem itu. Dan saya tahu dan tahu dan tahu, Tuhan tahu menghadapi semuanya. Saya hanyalah alat Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Sebab itu saudara-saudara dikatakan, as a man think in his heart, so is he. Sebab itu biarlah kita mempunyai imagination yang sehat. Kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kita harus tahu bahwa bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau kita menghadapi ketakutan, saudara, Tuhan kita beserta dengan kita. Di dalam perfect love tidak ada fear, tidak ada ketakutan. Belajar, saudara, untuk melihat sekarang diri kita. Kalau saudara akan mengadakan sekarang ini diskusi di antara saudara semua yang ikut Bible Study, saudara, mari adakan evaluasi mengenai diri kita. Kita jujur di hadapan diri kita, di hadapan teman-teman kita. Yang biasa ada di dalam pikiran kita itu bagaimana? Kita itu lebih condong mendengarkan segala berita yang dunia itu berikan kepada kita, atau kita lebih condong memikirkan dan percaya kepada apa yang Tuhan katakan? Saudara, bisa berdiskusi. Adakan evaluasi. Kalau kita tidak pernah mengadakan evaluasi, kita tidak pernah melihat inventory diri kita, maka kita tidak akan pernah tahu setahun dari sekarang kita sudah maju atau mundur atau kemana, kita nggak tahu, saudara-saudara. Tetapi kalau kita mau mengadakan inventory mengenai diri kita, kita mau melihat, mengadakan evaluasi, saya ini selama ini bagaimana hidupnya? Selama ini hidup kita seperti yoyo, up and down, karena kita dengarkan ini kita ketakutan, dengarkan ini kita merasa stres atau apa, saudara? Kita ngadepin problem ini kita jadi takut, kita jadi stres, kita jadi depres, atau apa? Bagaimana hidup kita? Jadi saudara, mari kita jujur di hadapan semua saudara-saudara yang lain. Selama ini hidup kita banyak diombang-ambingkan oleh dunia ini, oleh konsep dunia ini, atau kita banyak berdiri di atas firman Tuhan. Sehingga kehidupan saudara itu established di dalam firman Tuhan, atau hidup saudara itu naik turun seperti yoyo, seperti roller coaster, saudara. Nah, bagaimana kehidupan kita selama ini? Nah, yang kita akan capai adalah kehidupan yang konsisten di dalam Tuhan. Maju dari kemenangan kepada kemenangan, maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, sampai di sini dulu, saudara bisa mengadakan diskusi dan saudara bisa belajar lebih lagi mengetahui di mana saudara berada sekarang ini. Sampai berjumpa lagi pada waktu yang akan datang.